Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Malam-Malaman dengan judul Kisahku Sendiri Dituduh Sebagai Pencuri. Pada suatu hari saya sedang berjalan santai di pemukiman yang dimana itu pemukiman padat. Dari berbagai etnis masyarakat itu ada. Dari Jawa Timur, Jawa Barat, terus dari Sumatera, juga ada juga yang dari luar Pulau Jawa atau Bali. Pada waktu itu saya sedang berjalan santai dan tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang mendatangi saya dengan membawa sebilah celurit. Celuritnya sangat besar dan memang terlihat tajam. Dengan santai saya pun berjalan karena tidak pernah terbesit di dalam pikiran saya kalau celurit itu akan dihantamkan pada tubuh saya sendiri. Langkah demi langkah saya terus berjalan. Setelah dekat dengan bapak itu, ternyata tiba-tiba tanpa bertanya dan tanpa menyapa langsung menghantamkan sebilah celuritnya yang sangat tajam, yaitu pada tubuh saya. Satu kali sempat saya menghitung berapa kali senjata tajam yang berupa celurit itu dihantamkan kepada tubuh saya. 2 kali, sampailah 3 kali dihantamkan. Saya masih diam karena merasa bingung. Tiba-tiba kenapa tubuh saya ini dihantam dengan celurit oleh bapak itu. Setelah itu dicekiknya saya, ditariknya, dicekik. Tiba-tiba bapak itu langsung bilang, ayo ngaku, di mana barangnya, ayo ngaku. Dengan ketidaktahuan apa-apa, akhirnya saya menjawab, Pak, barang apa Pak? Oh, saya tidak tahu Pak, barang apa? Bapak itu tidak mau melepaskan cekikannya sambil menodongkan pucuk dari senjata tajam celurit itu tepat di depan mata saya sendiri. Saya terus mengelak, barang apa Pak? Saya tidak tahu. Barang apa Pak? Saya tidak tahu Pak. Saya sumpah Pak tidak tahu. Nah, mendengar ribut-ribut di luar, tiba-tiba ada seorang satpam ya, atau penjaga pabrik satpam. Waktu itu kalau tidak salah saya ingat itu bukan nama bapak satpamnya ya, tapi pabriknya itu saya ingat. Nah, bapak satpam itu bertugas di pabrik keramik atau pabrik membuat keramik. Kalau tempat dan lokasinya kemungkinan saya tidak akan menyebutkan karena ini hanya sepenggal kisah nyata saya yang dituduh menjadi pencuri ya. Tidak enak juga dituduh jadi pencuri itu.
sempat dihantam dengan benda tajam. Alhamdulillahnya itu saya masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terluka, hanya seperti tergores paku. Cuman ya bengkak karena mungkin senjata tajam itu sudah beracun atau diberi racun. Mendengar ribut-ribut, Bapak Sapam itu bertanya, ini ada apa, ini ada apa. Akhirnya terlepaslah cekikan saya, dibantu oleh Bapak Sapam itu tadi. Karena saya tidak tahu namanya, Bapak itu menariklah bapak-bapak yang memegang senjata, celurit, dan mencekik leher saya. Tiba-tiba dipisahkan. Terdengar oleh saya bahwasanya Bapak itu mengatakan, Pak Sapam, dia itu mencuri barang saya 2 buah. Barangnya itu harganya mahal Pak Sapam. Dia itu nggak mungkin bisa beli barang itu. Terus Bapak Sapam itu bertanya, memang Bapak barang apa Pak yang hilang? Terus waktu hilangnya kapan? Akhirnya si Bapak yang menuduh saya itu ya menjawab, barangnya itu berupa logam Pak. Dan satunya itu harganya itu Pak lumayan mahal, kurang lebih 2 juta atau 1.900.000 itu 1 unitnya. Nah, kenapa saya menguak atau mengungkap kisah ini untuk para sahabat yang menonton video ini? Jadi himbauan saya itu janganlah terburu-buru menuduh atau suudzon pada orang lain, karena belum tentu tuduhan itu benar. Setelah itu Bapak Sapam, memang Pak berupa apa Pak barangnya? Masa ini Bapak ini, waktu itu saya masih muda ya, ngomongnya bukan Bapak sih, Mas ya. Masa Mas ini mencuri, tapi sudah mencuri kok berani main ke sini lagi? Ya pokoknya nggak ada lagi orang. Waktu kemarin setelah dia lewat dari rumah saya itu barang itu langsung hilang. Nah ternyata yang hilang itu ya sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Nah, setelah ditanya beberapa kali, akhirnya Bapak Sapam itu juga terlihat rame orang berkumpul. Yang tadinya saya berdua ya single pertarungan, tapi saya tidak melawan ya, waktu itu tidak melawan. Nah, jadi pertarungannya itu nggak imbang, saya cuma diam saja, hanya menghitung sabetan demi sabetan celurit itu ke badan saya. Nah, setelah orang itu banyak berkumpul, bahkan keluarga dari Bapak itu sendiri pun datang hadir. Ada apa ini ribut-ribut rame-rame? Yang membuat terkejut itu yang hilang itu bendanya yaitu 2 buah keran yang untuk air ya. Sahabat channel malam-malam, akhirnya keran air itu menurut pengakuan Bapak itu khusus untuk pipa-pipa yang besar dengan berbahan dasar itu kuningan, katanya masih baru. Nah setelah itu akhirnya Bapak itu masih tetap tidak terkendali, karena di dalam pikirannya itu masih tetap saya pencurinya. Ditahan 3 orang ya, Bapak itu ditahan 3 orang. Kalau saya diam saya berdiri karena lagi dimusyawarahkan atau dicarikan solusi. Tiba-tiba Bapak itu lepas dari pegangan Bapak Sapam dan yang memegang itu sambil membawa senjata tajam.
itu menghantam lagi celuritnya. Nah disitulah akhirnya saya mempunyai refleks. Begitu dihantamkan lagi, tiba-tiba tangan saya secara refleks menghantam hidungnya si bapak itu. Ceder. Spontan bapak itu darah muncrat dari hidungnya, bercucuran. Sampai yang dihantam dengan celurit itu badan saya, tapi yang bercucuran darah dari hidung bapak itu sendiri. Ya, sahabat channel malam-malam. Akhirnya setelah bapak itu merasa terlalu banyak darah, dia juga mungkin gemetar karena melihat darah itu sudah banyak dari hidungnya itu. Mundur, si bapak itu mundur, duduk. Nah, setelah duduk, bapak itu mungkin ditolong ya sama keluarganya ya, akhirnya dibawa masuk. Setelah itu saya pun ditanya oleh Pak Sapam, Pak, memangnya Bapak benar mengambil yang dituduhkan tadi? Saya bilang, Pak, saya itu jangankan saya mau ngambil benda itu. Kalau memang saya yang mengambil, ya nggak mungkin lah saya berani kesini lagi. Nah, tapi Bapak, Mas ya maaf ya, itu waktu itu Mas. Tapi Mas ambil enggak? Saya mau dibawa kemana saja atau sumpah apa aja saya nggak pernah mengambil. Ya sudah, sekarang begini, coba lihat KTP-nya. Wah, akhirnya saya dikasih lihat lah ya sama Bapak Sapam itu KTP, perlihatkan. Setelah itu akhirnya saya disuruh pulang oleh Bapak itu. Ya udah Pak, pulang. Mas, udah Mas, pulang aja Mas. Akhirnya saya pulang. Nah, di dalam perjalanan saya pulang itu saya pegang ya apa-apa yang disabetkan itu ya, senjata tajam berupa celurit itu ternyata memar ya sahabat. Itu langsung ada reaksi seperti racun ya. Seperti goresan paku tapi beracun bengkak. Ini tubuh saya terasa kenceng semua, keras karena mungkin ada reaksi racun, cuman nggak terluka, hanya seperti garis ya, garis. Begitu pulang di perjalanan pun orang pada bertanya, itu kenapa tadi ribut-ribut? Saya bilang tidak tahu. Setelah itu saya pulang, saya obati, saya sempat pergi ke tabib. Tabib itu bertanya, ini kamu kenapa? Saya bilang, ini kena kawat Pak. Oh nggak mungkin, ini katanya racun. Akhirnya saya diterapi. Yaitu diambilin racunnya itu dengan media batu ya waktu itu ya. Batu itu nempel ya di badan saya itu. Tapi kalau racunnya sudah hilang itu dia jatuh sendiri. Pindah lagi ke sini. Nah, alhamdulillah saya langsung sorenya itu ke tempat tabib ya. Terus sudah sehat. Nah, kisah ini tidak hanya berhenti di sini. Sahabat channel malam-malam. Pada keesokan harinya datang semua itu keluarga dari yang menuduh saya, baik anak pertama, anak kedua, istrinya pun datang ya, atau ibunya itu ya yang menuduh saya itu. Tapi bapak itu tidak ikut datang karena kemungkinan juga lagi di rumah sakit, karena kan di refleks pukul sama saya berdarah. Nah, tiba-tiba datang, saya pun kaget. Kenapa ini keluarga bapak yang kemarin itu nuduh saya malah kesini rame-rame? Nah, akhirnya assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nah, dengan ya sambil kemungkinan ketakutan, akhirnya beberapa orang dari keluarga si bapak itu ya menangis dan memohon maaf.
memohon maaf dari anaknya yang pertama, kedua, sampai istrinya meminta maaf sebesar-besarnya. Karena apa? Loh, saya bilang, saya sendiri juga bingung. Saya jelaskan kan, saya nggak tahu, tiba-tiba dihantam sama celurit. Terus saya tanya kenapa nggak mau tahu, terus saya dihantam. Akhirnya dari anak pertamanya itu ngomong, iya mas, saya atas nama bapak saya sendiri memohon maaf, dan tolong jangan diperkarakan atau dibawa ke kantor polisi ya sahabat. Waktu itu saya bilang begini, saya sudah memaafkan dan tidak pernah ada niat sedikit pun untuk melaporkan bapak situ ke kantor polisi, karena kemungkinan ini saya yakin juga salah paham. Benar nih mas, tidak dilaporkan ke polisi? Tidak, saya bilang. Silakan dicek di kantor polisi terdekat. Tidak ada pernah saya membuat laporan penganiayaan. Akhirnya saya tanya, nah terus permasalahan ini, saya tanya ya, itu bagaimana? Akhirnya apakah sudah diketemukan sumber permasalahannya? Nah, anaknya yang tertua itu sudah mas, katanya. Yaitu sebetulnya yang mengambil tuh ya memang bukan situ katanya, tapi pekerja bapak saya sendiri. Dia tidak izin, mau pulang kampung gak ada ongkos. Akhirnya dia mengambil barang itu 2 unit, kemungkinan dijual entah kemana. Nah temannya yang masih tinggal di sini atau tidak mudik, tidak pulang kampung, menceritakan setelah kejadian pagi tadi itu ribut sama masnya, temannya yang mengambil itu bercerita sebetulnya yang ngambil si ini. Saya sendiri juga tahu, saya juga ikut ngejualnya untuk ongkos pulang kampung. Nah, disitulah akhirnya saya bersyukur. Alhamdulillahirobbil alamin, berarti permasalahan saya dituduh sebagai pencuri. Alhamdulillah Allah memberikan keterangan atau sebenar-benarnya. Akhirnya di situ ya sudah, namanya yang mencuri sudah pulang kampung juga nggak mungkin dikejar. Nah, saya juga nggak bakal melaporkan kepada pihak kepolisian. Ya sudah, kita saling memaafkan. Alhamdulillah saya damai. Nah itulah kisah dari pengalaman saya sebagai dituduh sebagai pencuri. Jadi untuk sahabat channel malam-malam, jangan sekali-kali kita itu menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Ya, karena itu kan sudah termasuk fitnah. Oh, bahkan dosanya itu lebih kejam dari pembunuhan, fitnah. Itu ya sahabat channel malam-malam. Dan sampai sekarang pun bapak itu bila bertemu sama saya atau berpapasan jalan itu, dia selalu menundukkan kepala. Entah kenapa, kemungkinan malu dari perbuatannya dulu, sampai sekarang pun masih menundukkan kepala. Itu ya sahabat channel malam-malam, sepenggal kisah nyata. Jadi himbauan saya, jangan sampai kita ini menuduh seseorang tatkala kita kehilangan sesuatu, baik itu berupa uang ataupun benda yang kita miliki. Coba kita belajar ikhlas, semua itu daripada Allah yang menghendaki. Cukup sekian sepenggal kisahnya, semoga bermanfaat himbauannya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe agar saya semangat menceritakan kisah-kisah kenyataan hidup saya sendiri.